Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Tiga pemancing tenggelam di perairan Bontang. Satu orang selamat, satu orang dinyatakan meninggal dunia, dan satu orang masih dalam pencarian. Kapal pemancing dihantam ombak. Satu orang selamat, satu dinyatakan meninggal dunia, dan satu orang masih dalam pencarian. Sabtu 7 Januari 2023, mereka berangkat dari dermaga Bontang Kuala untuk memancing. Namun keesokan harinya, kapal ketinting yang mereka gunakan dihantam gelombang tinggi hingga akhirnya terbalik. Korban selamat ditemukan oleh kapal nelayan yang tengah melaut. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung memegang ember. Korban selamat tersebut yakni Rizal warga Rawa Indah. Sementara di hari kelima pencarian, satu orang dinyatakan meninggal dunia. Pemancing atas nama Didin Budianto merupakan warga Sangata, ditemukan di sekitar perairan Teluk Serang. Sementara saat ini BPBD Bontang masih terus melakukan pencarian terhadap satu pemancing yang masih hilang. Tahun ini jatah solar untuk Kota Bontang menyusut, namun jatah Pertalite justru bertambah. Jatah kuota BBM subsidi jenis solar dan Pertalite untuk Kota Bontang pada 2023 telah ditetapkan. Untuk solar tahun ini, Kota Bontang mendapatkan jatah 15.789 kiloliter. Jumlah yang didapatkan menyusut dari tahun sebelumnya. Untuk diketahui, jatah solar pada tahun lalu yakni 17.257 kiloliter. Penyusutan jatah solar didasari minimnya kekuatan APBN. Kendati begitu, kondisi ini diklaim tidak hanya terjadi di Bontang, melainkan seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Sementara kondisi terbalik justru terjadi pada Pertalite. Pada tahun ini mengalami penambahan kuota 2.342 kiloliter dari jatah yang diusulkan yakni 29.297 kiloliter. Penambahan kuota Pertalite selaras dengan kebutuhan Kota Bontang yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan dari tahun sebelumnya. 3 bulan dibuka, mal pelayanan publik di Pasar Taman Rawa Indah sepi pengunjung. Meski begitu, Wali Kota Bontang Basri Rasa menyikapi hal itu dengan santai. Ia menyebut bahwa ini bukti keberhasilan pelayanan digital. Diresmikan pada Oktober tahun lalu, minat masyarakat terhadap mal pelayanan publik yang terletak di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah terbilang sepi. Dari 42 gerai dan 266 jenis layanan yang tersedia, hanya beberapa gerai yang ramai pengunjung. Bahkan puluhan gerai lainnya nyaris tidak menerima pengunjung, baik itu instansi pemerintah maupun instansi vertikal. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Basri Rasa mengaku tidak ambil pusing soal sepinya pengunjung MPP di Pasar Taman Rawa Indah. Menurutnya, sepinya pengunjung di MPP menandakan tingkat keberhasilan pelayanan secara digital. Pasalnya, hampir setiap instansi pemerintah tidak hanya memberlakukan layanan tatap muka, melainkan layanan secara online. Maret mendatang, mutasi besar-besaran di lingkup pemerintah Kota Bontang akan kembali dilakukan. Sejumlah pejabat pun mulai melobi Wali Kota Bontang. Gerbong mutasi besar-besaran jilid kelima di lingkungan pemerintah Kota Bontang bakal dilaksanakan pada Maret mendatang. Wali Kota Bontang Basri Rasa mengaku sejauh ini puluhan pejabat telah bertandang ke kediamannya untuk melobi posisi jabatan yang diinginkan. Kendati demikian, menurutnya melobi jabatan adalah hal yang normatif dan biasa terjadi. Kata Basri, alasannya sederhana. Untuk mewujudkan seluruh program dalam masa kepemimpinannya, ia membutuhkan personal yang mampu bersinergi membantu menunaikan janji politiknya kepada masyarakat. Meski lobi jabatan dinilai hal yang biasa, namun Basri menyebut pihaknya tetap mementingkan kualitas dari personal tersebut. Utamanya yang dicari ialah yang kompeten di bidangnya masing-masing. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.